Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Saya percaya saudara bisa lebih keras daripada itu. Selamat sore, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Coba senggol kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Ya percaya dia baik, kasih tepuk tangan. Ya paling luar biasa buat Tuhan. Nah, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita belajar kembali dari firman Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama tepuk dada saudara katakan saya dicintai Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Roma 8. Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Hari ini ada satu pesan Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan bagi saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Saya akan baca ayat 37, saudara 38, dan nanti 39 kita akan baca bersama-sama dengan semangat. Ayat hafalan menurut saya, karena itu saya yakin saudara bisa baca dengan keras. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab sama-sama bahwa baik maut maupun baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun 39 sama-sama 1, 2, 3 atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk yang lain dengan keras tidak akan dapat, belum semuanya tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema atau dengan judul God's Love Language atau bahasa kasih Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa bahasa kasih Tuhan. Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pendeta, saya selalu berusaha untuk menjadi pendeta yang up to date. Karena itu selain saya baca Alkitab, selain saya persiapan, saya juga ada di social media untuk tahu tren-tren yang terbaru. Contohnya beberapa saat yang lalu ada lagu viral namanya Tuhan Yesus Tidak Berubah. Itu muncul di mana-mana. Baru-baru ini viral lagi tentang rendang babi. Dan saya mengikuti ada lagu-lagu yang jadi trending. Ada lagu-lagu di mana orang-orang nari-nari dan lain-lainnya. Saya tahu itu semua. Karena saya berusaha untuk bisa connected to the people gitu. Saya bisa tahu apa yang saudara juga lihat sehari-hari. Dan dalam hal-hal yang saya lihat selama tahun 2022 ada satu konsep yang cukup menarik. Yang beredar di mana-mana. Yaitu love language. Mungkin saudara yang agak senior sekarang gak boleh ngomong tua karena diskriminatif saudara. Jadi bagi saudara yang senior mungkin gak tahu apa ya love language ini. Tapi bagi saudara yang masih muda, terutama bagi saudara yang di TikTok dan di Instagram Reels, saudara akan tahu yang namanya love language. Nah, hari ini mungkin bagi saudara gak tahu, welcome to the club. Saudara bisa tahu tentang yang namanya love language atau bahasa kasih. Dan konsep love language ini diambil dari satu buku dari tahun 92. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari tahun 92. Dan di dalam buku ini seorang ahli psikologi menuliskan bahwa bahasa kasih atau love language itu ada berapa? Banyak yang tahu. Ada berapa saudara? 5. Apa? 5 love language. Yang pertama words of. Oh hafal ya, 12 murid Yesus hafal nggak? Berapa? Murid ke-7 siapa namanya? Apa? Juli, itu kan bulan Januari, Februari. Oke. Yang pertama words of affirmation, ini bahasa Indonesianya. Perkataan yang membangun. Ada di sini yang love language-nya itu? Kalau ada yang tanya, Pastor Michael apa? I'm number 1. Love language saya pribadi, words of affirmation. Iya, pendeta saudara gaul juga. Saya ikut kuisnya saudara ya. Karena saya lagi makan sama beberapa orang, mereka ngomong, Pastor love language-nya apa? Apa itu? Saya ikut.
Words of affirmation. Karena itu saya suka kalau ada orang yang WA saya, ngomong hal-hal yang baik, yang membangun. Pastor, thank you, khotbahnya memberkati. Itu menunjukkan kasihnya jemaat terhadap saya. Nah, yang kedua bisa ditampilkan ada yang namanya physical touch. Yang suka disentuh. Ini biasanya muda-muda yang physical touch ini banyak dosanya. Ratakan tanah, ya udahlah. Yang ketiga ada yang namanya gifting atau pemberian. Biasanya yang suka pemberian ini ibu-ibu. Setuju dengan saya? Ibu-ibu di sini suka kalau dikasih hadiah? Oh, nggak ada ya? Oke Pak, nggak perlu Pak nanti ya. Tapi yang saya temukan dari banyak konseling, saya banyak memberkati orang nikah. Ibu-ibu itu paling banyak nomor 3, suka diberi. Karena itu setiap kali saya berkati orang nikah, saya selalu khotbahin gini. Terutama pada yang laki-laki. Hai suami, kalau kamu jadi suami, gak boleh jadi suami yang pelit. Punya uang, belikan istrimu berlian, belikan sepatu, belikan tas. Yang percaya boleh katakan amin? Nah ibu-ibu semuanya amin ya. Enak ya khotbahnya pendeta ini khotbahnya enak juga ya kan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang love language-nya gifting. Saya tahu itu karena istri saya love language-nya gifting. Yang keempat, ada yang namanya quality time. So sweet. Waktu yang berkualitas. Gitu. Dan yang kelima ada acts of service. Yaitu love language-nya dilayani. Karena itu kalau saudara love language-nya dilayani. Carilah pasangan hidup pelayan Tuhan. Pasti hebat itu saudara. Oh amin ya Pak ya. Amin ya Bapak ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bahas ini? Karena seringkali kita sebagai netizen, kita sebagai seseorang yang selalu ada di social media, kita akan lihat, oh kasih itu kayak gini, saya bisa menerima kasih seperti ini. Dan menurut saya ini bagus, kenapa? Karena di sini kita akan bisa belajar tentang pasangan kita, anak kita. Tapi yang saya perhatikan itu gini, buku ini ditulis tahun 92. Dan tahukah saudara semua konsep, 5 konsep ini sebenarnya diambil dari Tuhan Yesus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara tampilin 5-5-nya. Kalau kita bicara tentang perkataan membangun. Di dalam handphone kita. Yang kita punya Bible app Alkitab. Di dalamnya begitu banyak perkataan yang membangun. Setuju dengan saya? Sentuhan, dia menyentuh kita dengan kasihnya. Bukan hanya physical tetapi metaphysical touch yang diberikan. Kalau bicara tentang pemberian gifting, dia memberikan hadiah yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal buat saudara dan saya. Supaya siapa yang percaya kepada dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita bicara tentang waktu berkualitas, Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita bicara melayani, gereja bisa berdiri untuk melayani jemaat. Tahukah saudara? Kita gak perlu cari kasih cinta dari dunia. Karena kasih di dalam Tuhan itu sempurna adanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Ini semua dari Alkitab gitu. Semuanya kita bisa lihat. Semuanya kita bisa lihat dalam satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Karena itu pesan saya buat saudara semuanya yang hadir di ibadah ini. Baik saudara yang online. Seharusnya saya catat orang Kristen tidak pernah kekurangan kasih. Yang setuju boleh katakan amin dengan keras. Orang Kristen gak boleh kekurangan kasih. Kenapa? Karena kita punya kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi masalahnya banyak orang-orang Kristen hari-hari ini kekurangan kasih gitu. Mereka merasa Tuhan gak mengasihi mereka. Maka saya sebut banyak orang Kristen hari-hari ini tuh BT. Apa BT? Butuh tati tayang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kasih Tuhan buat kita itu lebih dari cukup untuk memenuhi hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Yes. Hari ini kita gak akan seminar tentang love language. Tetapi hari ini saya mau menunjukkan saudara bahasa kasihnya Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang saya temui. Mereka tanya sama saya. Pak, Tuhan mengasihi saya gak sih? Tuhan sayang sama saya gak sih? Kenapa kok saya diizinkan mengalami ini? Kenapa kok saya diizinkan ngalamin persoalan ini? Dan saya temukan kenapa banyak orang merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Karena bahasa kasihnya gak cocok gitu sama Tuhan. Karena banyak orang merasa dan berpikir bahwa oh bahasa kasih Tuhan itu selalu kalau aku kaya.
Kalau aku diberkati dengan jam tangan yang baru, mobil yang baru, uang yang banyak. Kita hanya berpikir itu dan begitu kita kena persoalan, begitu kita kena masalah dalam keuangan kita bilang Tuhan gak cinta sama kita. Seringkali bahasa kasih Tuhan menurut kita hanya terbatas, oh kalau aku bahagia, kalau aku lagi senang Tuhan sayang. Kalau aku stres, kalau aku gelisah Tuhan gak sayang. Karena itu hari ini perlu saya tegaskan gitu. Supaya jemaat Tuhan di GSJS Pakuwon Mall di tempat ini mengerti sesungguhnya apa itu kasih Tuhan buat kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau enggak kita bisa salah paham. Karena kalau tidak seperti konsep love language ada 5. Kalau bahasa kasihnya kita enggak tahu. Maka yang terjadi adalah kita akan salah paham. Orang tua dengan anak bisa salah paham. Hanya karena love language. Saya yakin di tempat ini semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Setuju dengan saya? Tapi kenapa banyak anak-anak muda berkata, orang tuaku gak sayang sama aku. Love language-nya berbeda. Sehingga banyak orang jadi rebel, banyak orang melawan orang tuanya. Karena merasa orang tuaku gak sayang. Padahal sangat sayang. Begitu juga sama Tuhan. Banyak dari kita bilang Tuhan jahat. Banyak dari kita bilang Tuhan gak sayang sama saya. Karena bahasa kasihnya beda. Saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini, saya bisa lurusin buat saudara. Apa itu artinya dan bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Tapi terlebih dahulu saya boleh tanya, siapa di sini percaya Tuhan mengasihi saudara? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan mengasihi kamu. Kita akan belajar sama-sama. Judul khotbahnya bisa ditampilin lagi. Bahasa kasihnya Tuhan, God's love language. Dan untuk kita bisa mengerti tentang love language-nya Tuhan, kita harus terlebih dahulu belajar dari satu kisah yang menarik hati saya untuk saya ceritakan kepada saudara. Itu dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya ke-15 sampai ayatnya 17. Siapa lagi kalau bukan tentang Yusuf. Saya tahu saudara hafalnya ayat 20, tapi kita baca dulu ayat 15 sampai 17. Kita mau lihat sama-sama kisah yang terjadi di ayat 15 sampai 17. Dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17 baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Apa saudara? Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sama-sama. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah Tuhanmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bahasa kasih Tuhan kita bisa belajar dari kisah Yusuf. 3 ayat yang baru kita baca menceritakan bahwa Yakub baru aja mati. Kita semua tahu kisah tentang Yusuf. Kalau saudara nggak tahu saya singkat. Di mana Yusuf dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Sampai di Mesir dia ke rumahnya Tante Potifar. Dia difitnah, dimasukin penjara. Sampai di penjara dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Akhirnya saudara-saudaranya kelaparan. Karena kelaparan terjadi di seluruh Israel. Saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengampuni. Yusuf membawa papanya. Siapa nama papanya Yusuf? Yakub. Siapa istrinya Yakub? Apa? Bu Yakub. Ada 2 istrinya. 1 cantik, 1 kepribadiannya baik. Alias gak cantik sudah. Namanya Rahel dan Lea. Dan pada akhirnya Yakub dibawa ke Mesir. Diberi tanah Goshen. Dipelihara sampai Yakubnya meninggal. Saudara gini. Kalau saudara jadi Yusuf, kira-kira marah gak sama saudara-saudaranya Bapak Ibu? Marah gak sama saudara-saudara yang menjual? Saya yakin pasti marah. Dan kenapa Yusuf tidak balas dendam? Karena dipikirnya masih ada papanya. Papanya yang menahan Yusuf untuk balas dendam. Setuju dengan saya? Alias kalau masih ada papanya masih sungkan. Begitu papanya udah mati, nah ini.
Mau diapain tuh? Saudara-saudaranya mungkin dalam hati Yusuf. Kalau dia mau balas dendam. Ini saudara-saudaraku ya. Habis ini tak jadiin rendang babi ini di sini. Tak jadiin sate babi. Karena itu ketakutan mereka. 3 ayatnya baru kita baca menceritakan ketakutan gitu. Mereka bilang sama Yusuf, kasih tahu Yusuf bahwa papanya itu pesan bahwa harus ngampuni, gak boleh apa-apain kita. Padahal Yakub tidak pernah ngomong itu. Nanti cek. Alias saudara-saudaranya ini bohong. Orang kalau ketakutan, seringkali tanpa dia sadari suka jatuh dalam dosa. Yang membuat lebih parah. Saya pernah dengar satu kisah tentang seorang bapak. Kena kasus pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Ditagih sama debt collector, gak pernah diangkat handphonenya. Satu hari handphonenya dipegang anaknya. Diterima telepon dari debt collector. Halo, mana papamu? Loh, di loudspeaker tanya sama papanya. Aduh gimana? Papanya lihat, papanya bilang. Bilang gak di rumah. Karena anak ini masih kecil dia bilang, Om, papa barusan bilang papa gak di rumah. Aduh ya ketahuan saudara. Tapi itu, orang kalau lagi ketakutan, seringkali bisa bohong. Bisa jatuh dalam dosa yang memperburuk situasinya. Itu yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf. Wow, mereka takut. Kita sambung di ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan, juga saudara-saudaranya sendiri datang sujud di depannya berkata, kami datang untuk jadi budakmu. Jangan bunuh kami jadi budakmu. Ayat 19 berkata apa? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, sama-sama baca dengan saya, jangan apa? Sebab akukah pengganti Allah? Tanyanya ayat 20. Memang kamu telah, ini harus dengan keras. Memang kamu telah jerah aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yang setuju sama-sama katakan? Lihat di sini. Semestinya kita bisa lihat Yusuf berhak untuk balas dendam. Yusuf berhak untuk marah. Tapi di ayat 18-20 kita bisa lihat sama-sama. Yusuf diubahkan sama Tuhan. Yusuf belajar mengampuni dan tidak menyimpan amarah. Yang setuju boleh katakan amin. Alias dia jadi pribadi yang penuh kasih. Pribadi yang penuh apa saudara? Gak ada mau balas dendam. Gak ada marah. Kenapa dia bisa diubahkan sama Tuhan? Karena dia sudah mengerti bahasa kasih Tuhan. Oh, dia ngerti. Saya catat di slide, hanya orang yang mengalami kasih Tuhan secara personal, hidupnya pasti berubah. Boleh katakan amin? Orang kalau ngalamin kasih Tuhan, hidupnya pasti diubahkan sama Tuhan. Dari pemarah, dari pemarah jadi lebih sabar. Coba segol kanan kiri, ojo suka marah-marah ya. Gak berani ngomong kenapa, sesama pemarah dilarang saling mendahului. Orang kalau ngalamin Kristus, hidupnya pasti berubah. Jadi lebih sabar. Dari sombong jadi rendah hati. Dia akan berubah dari jahat jadi baik. Orang kalau ngalamin kasih Tuhan, hidupnya akan berubah 180 derajat. Jangan salah, 360 derajat. Itu podo aja saudara. 180 derajat. Pasti berubah. Pasti berubah. Masalahnya kenapa banyak orang hidupnya gak berubah? Karena gak ngalamin kasih Tuhan. Atau bahkan lebih parah lagi. Dia tidak menyadari kasih Tuhan. Karena itu hari ini tujuan saya menyampaikan firman. Buat setiap saudara yang hadir ibadah jam 4. Adalah saya mau saudara semuanya mengetahui betapa Tuhan itu mengasihi saudara. Sama-sama tepuk dada saudara katakan, saya dikasihi Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan. Yes. Semua kita dikasihi Tuhan. Kita harus ngerti bagaimana Tuhan menunjukkan. Saya mau tutup khotbah ini. Ada 3 bahasa kasih Tuhan. Ada berapa saudara? 3. Hari ini saya berdoa saudara bisa tangkap ini. Ada 3 bahasa kasih Tuhan.
Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya buat saudara. Buka dulu, poin yang pertama. Kejadian 37, kita mundur ya. Kejadian 37 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat sama mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerekamnya dan kita lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Yang percaya sama-sama katakan? Yang pertama, bahasa kasihnya Tuhan. Ini harus kita catat. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya buat kita? Yang pertama, dia menunjukkan melewati poin 1. Kita dilindungi Tuhan. Ulangin sama-sama. Apa saudara? Kita tulis di live chat. Kita dilindungi sama Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya dengan perlindungan yang dia berikan kepada saudara dan saya. Kita baru saja membaca ayat 18. Tampilin lagi ayat 18. Semua saudara-saudaranya 11 orang udah mau bunuh tuh Yusuf. Sekarang saya tanya sama saudara. 1 lawan 11 bertengkar. Kira-kira yang menang 1 atau yang 11? 11. Ini udah pasti mati. 100%. Ini udah pasti mati. Karena 1 anak yang masih muda. Anaknya yang masih ke 11. Yang harus ngadepin kakak-kakak yang lebih tua. Kenapa sampai muncul kebencian terhadap Yusuf? Karena saudara-saudaranya benci dan iri sama Yusuf. Karena apa? Karena papanya Yusuf, Yakub lebih sayang sama Yusuf. Saya mau ingatkan kepada orang tua di sini, hati-hati. Kalau engkau lebih mengasihi satu anak daripada yang lainnya, itu nimbulin banyak masalah. Pada akhirnya nanti ada kebencian dan iri hati. Itu yang terjadi. Mungkin Yakub ini pilih kasih. Kalau Yusuf dikasih barang-barang yang bagus-bagus. Kalau saudara-saudara yang lain dikasih barang-barang yang jelek. Kan kita baca kan? Dari saudara baca di Kejadian. Yakub itu kasih Yusuf Gucci. Loh kok bisa Gucci, kan berwarna-warni saudara. Mungkin buat Yusuf dikasih Gucci. Tapi buat kakak-kakaknya dikasih palsuannya Guca. Mungkin kalau Yusuf dikasih Burberry, saudara-saudaranya dikasih Butueri. Kalau Yusuf dikasih Dior, kalau saudaranya dikasih Dor, dikurangi I-nya 1 saudara. Ada lagi? Ada. Yusuf dikasih Adidas, saudaranya dikasih Adibas. Cuma beda D dan B saudara. Dan itu membuat, apa sih ini anak? Yang paling kecil, jengkelin. Papa lebih sayang sama dia. Akhirnya mereka di ayat 18 kita baca sama-sama. Berusaha untuk membunuh. Mau dibunuh nih. Dan udah pasti mati. Tapi lihat di ayat 20. Ruben kakaknya bilang jangan. Ada yang nahan. Yang Yusuf tidak tahu hari itu. Adalah pada saat dia hampir mati. Mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Yang dia tidak tahu adalah ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi dia. Itu. Ada tangan Tuhan yang gak kelihatan melindungi Yusuf. Sampai Ruben bisa bilang jangan. Nah hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara dan saya masih hidup. Itu karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menjaga saudara dan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling. Yes. Tahu nggak kalau saudara hari ini masih hidup. Itu karena ada tangan Tuhan yang masih lindungin saudara. Tahun 2020, 2021. Saya banyak menguburkan orang mati. Jangan bilang saudara masih muda. Saya tahun 2020 akhir. Saya menguburkan seorang anak muda umur 22 tahun. Tiba-tiba satu hari dadanya sakit. Dia jatuh. Besoknya, malamnya badannya satu biru. Besok paginya mati. Dalam satu hari. Jangan bilang sama saya bisa hidup karena saya kuat.
Kalau saudara bisa lolos dari COVID kemarin, itu karena ada tangan Tuhan yang melindungi saudara sampai detik ini. Ya. Jangan bilang, oh Pak saya gak kena COVID karena saya udah siap tabung oksigen. Pak saya udah siap Lianhua 1 dus. Saudara selamat bukan karena saudara kaya. Saudara selamat bukan karena saudara paling hebat. Saudara selamat bukan karena saudara menjaganya sangat luar biasa. Tapi saudara hari ini bisa hidup. Saudara bisa nafas. Sama-sama nafas sama-sama. Saudara bisa nafas. Itu karena ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi saudara. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Kalau saya masih ada hari ini. Kalau saudara masih ada hari ini. Itu karena ada tangan Tuhan yang melindungi. Dan tangan itu terus melindungi Yusuf. Meskipun dia kadang-kadang gak sadar. Tangan itu menyertai Yusuf sampai di istana Firaun. Sampai di istana, sampai di rumah, meskipun di rumah Potifar dia dilindungi. Satu hari Yusuf ditaksir sama Tante Poti, maknya Tante Girang. Satu hari Tante Poti lihat, aduh gemes ya. Satu hari dia kirim semua pegawai-pegawainya pulang, dia panggil, Cup. Cup. Sini ayo sama Tante. Apa jawaban Yusuf? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Jangan ngawur loh saudara. No. I'm not gonna do this. Akhirnya dia ditangkap, difitnah. Saya mau tanya, bisa gak Potifar bunuh Yusuf? Tapi Tuhan jaga. Sampai di penjara, ada teman-temannya dibunuh. Dia gak dibunuh. Kenapa? Bukan karena dia hebat. Tapi karena ada tangan Tuhan yang melindungi. Pak, Bu, hari ini tangan itu masih ada buat saudara. Karena itu kalau saudara bisa lihat saya, semua lihat saya. Kalau saudara masih ada di ruangan ini, saudara di rumah, meskipun saudara di rumah sakit, meskipun saudara berada dimanapun saudara berada, ada banyak jemaat dari penjara mengikuti siaran ini. Saya mau kasih tahu, kalau saudara masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Kasih tepuk tangannya di rumah, tulis di live chat, tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Yes! Hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan. Itu bahasa kasih. Ada perlindungan Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang suka ngeluh tentang hidup. Ada di sini suka ngomel tentang hidup. Aduh, hidupnya cek soroy, cek soroy. Saya tulis, banyak kita suka ngeluh tentang hidup. Kapan terakhir kali kita bersyukur kalau kita masih hidup? Kapan terakhir kita ngomong, Tuhan terima kasih saya ini masih hidup. Kita suka ngomel dalam hal-hal kecil ya. Handphone nge-lag, ngomel. Laptop pelan, ngomel. AC panas, ngomel. AC dingin, ngomel. Ya. Kita Oktober nanti, kita pelayanan misi. Pertama, GSJS GMT, GSJS Mission Trip. Kita akan ke satu pulau, namanya Pulau Dai di Maluku. Di pulau itu ada 3 desa. Dan mereka yang mereka minta adalah laptop. Karena selama ini 3 sekolah di 3 desa gak pernah punya laptop. Ya kita akan kirim nanti. Bayangin ya, mereka laptop aja gak punya. Kita laptop kita nge-lag dikit, kita bilang dasar laptop bodoh lu. Kita suka ngomel tentang handphone kita, aduh handphone kok jelek. Ada orang yang sampai hari ini gak punya handphone. Saya berkata, aduh hidupku ini kok apes ya. Padahal di luar sana ada ribuan orang, bahkan jutaan orang yang berdoa ingin hidup seperti saudara. Saya berdoa setiap jemaat GSJ di tempat ini, gak ada yang suka ngeluh tentang hidupnya. Tapi setiap hari selalu bersyukur. Sebab kalau saya bisa hidup saja, itu Tuhan Yesus baik buat saya. Ya percaya, kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat. Yes. Tuhan itu baik. Kenapa saya selalu mulai semua khotbah saya dengan bertanya, Tuhan Yesus baik, amin. Supaya saya ingatkan jemaat. Betapa baiknya Tuhan itu buat kita. Amin. Tapi mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor, iya kalau kita keluarganya masih diluputkan dari COVID. Tahun lalu keluarga saya mati kena COVID. Mana perlindungan Tuhan? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Bagi saudara mungkin kehilangan keluarga saudara dari COVID. Dengar baik ya.
Mungkin saudaramu ada yang meninggal kena COVID. Tapi ujung-ujungnya semua orang pasti mati. Kalau nggak kena COVID, kena yang lain. Setuju dengan saya? Ada di sini yang punya rencana hidup selamanya? Sampai 120 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan memelihara saya. Mau? Saya nggak mau. Kalau kita nggak mati kena COVID, kita mati kena yang lain. Tapi perlindungan Tuhan tidak hanya terbatas di hidup saya hari ini. Tapi perlindungan Tuhan juga meliputi kehidupan kekal saya. Karena orang percaya sama Tuhan Yesus punya jaminan kekal masuk surga. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bukan hanya buat hidup kita yang 80-90 tahun di dunia ini. Tapi perlindungan itu sampai kepada kekekalan. Firman Tuhan berkata, siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan dia punya jaminan penuh bahwa mati pasti masuk surga. Karena itu saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan, saya gak pernah takut mati. Saya pernah bilang sama istri saya, kalau saya mati tengah-tengah saya khotbah, jangan sedih. Gak masalah. Dia bilang, iya masalah buat gue. Iya. Tapi saya gak pernah takut mati, kapanpun saya mati, kapanpun Tuhan mau panggil saya. Sekarang juga 5 menit lagi Tuhan mau panggil saya. Gak ada masalah, kenapa? Karena saya tahu, kalau saya mati masuk mana. Dan begitu juga saudara, semua yang percaya Tuhan Yesus. Boleh saya lihat siapa di sini percaya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Mati pasti masuk surga. Wuh, haleluya, tepuk tangannya paling dahsyat. Yes. Wow. Baik ya Tuhan kita itu ya. Bukan cuma kita dilindungi hari ini. Tapi sampai kehidupannya kekal Tuhan melindungi kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa kasih Tuhan. Yang pertama, Tuhan melindungi kita. Yang kedua, kita baca Kejadian 37 ayat yang ke-28. Dikatakan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yang kedua, apa love language-nya Tuhan, bahasa kasihnya Tuhan buat orang percaya? Yang pertama kita yang kedua kita dibiarkan. Nah ini lebih susah. Ulangin sama-sama dengan saya, kita apa? Kalau Tuhan melindungi Yusuf, kok tetap dibawa ke Mesir? Pernah berpikir gitu? Kenapa perlindungannya nggak sekalian? Dipulangkan ke rumah papanya. Kenapa? Sampai dijual ke Mesir jadi budak. Kenapa Tuhan nggak bertindak? Mana kasih Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf? Yang Yusuf tidak tahu adalah dibiarin sama Tuhan itu salah satu bahasa kasihnya Tuhan buat kita. Dibiarin sama Tuhan. Pernah ada yang ngerasa kayak gitu? Kita sepertinya dibiarin sama Tuhan. Tuhan gak turun tangan, Tuhan gak memberi mujizat, Tuhan gak sembuhkan, Tuhan gak berkati, rumah tangga kita masih berantakan, bisnis kita masih gak maju-maju. Dan saya mau beritahu kepada saudara, akan ada saatnya dalam hidup kita di mana kita mengalami seperti Yusuf, kita dibiarin sama Tuhan. Dan mungkin banyak dari saudara sedang menghadapi itu hari ini. Saudara lagi dibiarkan sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan biarin saya? Ayat 28 kita baca yang namanya Yusuf dijual jadi budak ke Mesir. Kalau kita berhenti di situ, kita bisa bilang Tuhan itu jahat. Seakan-akan Tuhan membiarkan Yusuf dijual. Dia jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan sama teman-temannya. Pertanyaan yang mulai muncul dalam hati Yusuf, kenapa kalau Tuhan mengasihi Yusuf, kenapa harus dihadapkan dengan musim yang berat dalam hidupnya? Ada di sini yang lagi ngalamin musim berat, itu dialami Yusuf. Banyak dari saudara bertanya-tanya, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan melindungi, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi lembah kekelaman? Kenapa kalau Tuhan sayang sama saya, rumah tangga saya dibiarkan hancur? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa ekonomi saya berantakan? Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan kepada saudara dari kasih Yusuf. Bahasa kasih Tuhan yang kedua, yang seringkali kita gak suka. Sekali lagi tampilkan poin yang kedua. Apa? Kita dibiarkan. Biarin. Kita dibiarkan bukan karena Tuhan jahat. Kita dibiarkan karena Tuhan mengasihi saudara. Karena saya catat gini.
Orang yang benar-benar mengasihi, seringkali dia harus tega untuk membiarkan. Setuju dengan saya? Di sini saya lihat Badai punya anak-anak. Hari ini kita mengadakan penyerahan anak ya. Jadi hari ini saya suka banget dari tadi pagi banyak anak-anak di atas mimbar ini. Waktu anak saudara pertama kali hari pertama masuk sekolah. Pasti kan gak mungkin seneng. Wah dia pasti majak, gak mau. Terus saudara sebagai orang tua ngomong apa sama anak? Ya wis gak usah sekolah wis sama mama terus umur hidup gitu. Saudara akan mulai menjauh. Meskipun dia nangis lebih keras, saudara lebih menjauh. Kenapa? Karena saudara sayang sama dia. Setuju dengan saya? Kalau saudara punya anak masih kecil umur 2 tahun belajar jalan. Dia udah belajar lari, tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba jatuh. Terus dia nangis. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ngomong apa? Wes, ojo berdiri, ojo jalan lagi. Tak gendong mama terus sampai mati. Gitu. Saudara akan bilang, enggak, ayo berdiri lagi, ayo belajar lagi. Kenapa? Karena saudara sayang sama dia. Benar gak sih? Kadang-kadang orang kalau sayang, kadang-kadang harus tega-tega dikit. Anak itu harus dibiarkan. Dibiarkan jalan sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, meskipun kita jatuh, tidak akan pernah, ingat kata kuncinya, meskipun jatuh berarti udah jatuh enggak? Loh, bentar. Meskipun dia jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Udah jatuh belum? Tuhan biarin enggak? Dibiarin jatuh. Tapi tidak sampai, karena kadang-kadang kalau Tuhan sayang sama kita, kadang-kadang dibiarin. Let him go. Kenapa harus dibiarkan? Supaya kita jadi dewasa. Ulangin, kita supaya jadi apa? Dewasa. Supaya nambah kapasitas, supaya jadi lebih kuat. Supaya dia belajar gitu. Supaya dia lebih dewasa. Sekarang saya tanya, kalau saudara punya anak umur 10 tahun minta mobil, saudara kasih enggak? Loh, dia terus dia nangis, mama kok gak sayang sih? Tuh kok gak kasih aku mobil? Saudara kasih enggak? Karena saudara tahu kapasitasnya, belum. Kita harus biarkan dia nangis, biarkan dia ngerengek supaya dia belajar. Karena kalau enggak, anak umur 10 tahun disuruh bawa mobil, dia badak main GTA, ditabrakin tuh mobil. Kenapa seringkali Tuhan harus membiarkan supaya kita jadi dewasa? Supaya kapasitas kita menambah, supaya dia bisa memberkati saudara dengan lebih. Bahasa kasih Tuhan ini yang seringkali kita gak suka, yang seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Kalau dilindungi masih oke. Kita masih bisa merasakan. Tetapi kalau kita dibiarkan, banyak orang akhirnya salah paham dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini tidak ada dari saudara yang salah paham dengan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bapak ibu saudara, saya pernah tanya sama Tuhan. Waktu dulu saya sekolah, saya pernah tanya sama Tuhan, kenapa kok saya dibiarkan seperti saya dulu. Dulu waktu saya sekolah, saya ini bukan murid yang pinter. Bahasa Jermannya saya ini hempen. Saya dulu paling gak bisa. Apalagi matematika, astaga Tuhan Yesus. Aljabar, X plus Y sama dengan ini. Cari X. Saya paling benci kalimat itu, cari X. Saya kepingin jawab, saya pernah hampir nulis. Cari sendiri. Disuruh terus cari X. Gak nemu-nemu cari sendiri. Saya dulu pernah tanya sama Tuhan. Tuhan aku ini kok dibiarno bodoh ya. Kalau orang Surabaya, aku ini kok dibiarno. Nah saudara yang ngomong, ih jahat banget ngomongin saya saudara. Saya dulu sekolah bukan cuma bodoh, saya gak punya teman. Saya sangat obesitas, sangat besar. Sampai waktu itu saya sekolah di Singapura. Sampai sekolah di Singapura namanya Balestier Hill Primary School. Tidak buat seragam ukuran saya. Bayangin. Panggilan saya, panggilan kesayangan saya, Fatso. Satu hari nanti saya mau tulis buku judul Fatso. Fatso, hey. Saya di Tough Club. Kalau saudara tahu di Singapura, kalau obesitas harus, kalau pagi yang kurus-kurus di aula, yang gendut-gendut disuruh muterin lapangan. Saya dulu. Muterin siap pagi sampai keringatan.
Saya nggak punya teman. Saya selalu dibully. Iya. Saya dulu siap pagi gitu ke aula. Saya bawa tas dulu kan tasnya selempangan warna hitam. Siap pagi saya itu selalu sendirian ke aula. Saya taruh tas saya. Teman-teman saya ada beberapa orang itu. Hey Fetso! Hehehe. Tas saya yang saya taruh ditendang. Aulanya itu sebesar ini. Setiap pagi saya tuh ngejarin tas saya karena ditendangin muter-muter ruangan. Saya nggak pernah punya teman, saya nggak pernah punya geng, saya nggak pernah kumpul sama orang. Teman-teman saya sukanya jalan-jalan ke Takashimaya Paragon, makan es krim yang ada rotinya. Dulu masih 80 sen, sekarang udah $1.20. Habis ini inflasi naik jadi $2. Besar. Saya nggak pernah ikut karena saya nggak punya teman. Saya marah sama Tuhan. Tuhan kok biarin saya gini? Saya ini anaknya pendeta, kok saya dibiarin bodoh, nggak ada yang mau temenan sama saya. Saya kepribadiannya aneh gitu. Kenapa saya diciptain kayak gini? Saya karena gak punya teman, saya selalu mencoba untuk fit in. Pernah satu kali saya ingat ada basar di sekolah. Saya lihat ada kakak-kakak kelas jualan Coke float. Coke float itu Coca-Cola dikasih es krim. Saya lihat rame di situ, saya pikir kalau saya ke situ, kalau saya beli, mungkin ada yang mau kenalan sama saya. Saya datang ke counter itu, gak taunya mereka udah rencana mau ngerjain saya karena saya lucu, imut, dan gembul. Mereka kasih saya gelas, Coca-Colanya dikocok, dituangin, melebar, dikasih es krim, meluber ke satu tubuh saya. Dari atas sampai bawah, sampai badan saya itu bahasa Jermannya pliket. Saya lari ke kamar mandi, mereka ngomong, oh sorry, it's okay. Saya lari, saya nangis sendirian di kamar mandi. Karena saya gak punya teman. Dan pada saat itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok jahat ya? Kok Tuhan biarin ya? Tapi saudara pada saat itu, saya gak sadar bahwa Tuhan lagi biarin saya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya gak punya teman, kerjaan saya cuma pulang belajar. Saya gak punya hobi yang lain, saya kalau main olahraga gak bisa. Saya kalau main sepak bola, futsal bisa, suka ngegol tapi on goal. Jadi gak ada yang mau main sama saya. Akhirnya saya belajar. Belajar apa? Fotografi, videografi, dan sound. Karena itu gak kelihatan dan saya bisa. Apa yang saya lakukan? Setiap hari pulang sekolah, saya belajar video, foto, sound. Video, foto, sound. Video, foto, sound. Saya belajar apa yang bisa tentang itu. Sampai saya hafal semua tentang kamera, tentang video, tentang sound. Itu berlangsung selama bertahun-tahun. Saya punya kebiasaan waktu itu. Saya dulu belajar video dan foto. Mama saya gak bisa beliin saya. Waktu itu Pak Sam dan Bulani belum terlalu seperti hari ini diberkati. Beliin saya di SLR gak bisa, apa yang terjadi. Saya selalu minta ke Vivocity. Pernah dengar di Singapura Vivocity? Saya selalu minta ke Vivocity. Alasan saya selalu beli Burger King. Karena ada cheese fries ya, memang enak saudara. Tapi saya selalu pakai alasan ke Vivocity. Karena di Vivocity pada saat itu satu-satunya di Singapura yang punya showroom Canon. Karena di situ saya bisa megang kamera dan saya bisa main sama kamera. Saya bisa coba-coba karena saya gak bisa beli sendiri. Saya ke toko itu saya main. Saya belajar, kalau mau lebih terang itu kayak gini. Shutter speed itu apa? Setiap minggu. Dan selama itu Tuhan gak kasih saya teman. Saya marah sama Tuhan. Tuhan kok biarin saya ya? Tapi yang saya tidak tahu adalah kenapa Tuhan biarkan saya pada saat itu gak punya teman. Karena Tuhan tahu nanti tahun 2020 Maret gereja akan tutup dan harus online. Dan apa yang terjadi? Karena pada saat puluhan tahun yang lalu itu saya belajar tentang video, kamera, dan sound. Kemarin pandemi, saya bisa buat GSJS online. Saya bisa buat Sela sendirian. Tanpa bantuan siapapun. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Tuhan udah siapin. Pada di awal pandemi semua pendeta kebingungan. Karena semua orang yang bantu gak bisa. Tapi saya berada di rumah. Saya dengan istri berdua. Saya bisa mengatur semuanya dengan baik. Semua sistem kamera, semua sistem live streaming, semua sistem YouTube.
Saya bisa kerjain sendiri. Dengan bantuan orang-orang. Karena Tuhan membiarkan saya. Pak, Bu, hari ini kalau saudara lagi dibiarin, bukan berarti Tuhan gak sayang. Karena hari ini, mungkin Tuhan membiarkan saudara. Karena dia sedang mempersiapkan saudara untuk berkat yang lebih besar. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes. Pemain musik silakan naik. Pemain musik silakan naik. Yes. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kejadian 41 ayat 41 sampai 42. Kejadian 41 ini ke 41 sampai 42. Karena ini ayat terakhir. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Apa saudara? Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu apa? Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Yang ketiga, kita ulangin yang pertama, apa bahasa kasih Tuhan? Kita dilin. Yang kedua, kita dibi. Tapi ingat yang ketiga, yaitu kita diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes, pasti. Karena firman Tuhan berkata, masa depan kita penuh harapan damai sejahtera. Artinya, ujung-ujungnya pasti diberkati. Kalau belum diberkati, belum ujung. Masih half time. Belum diberkati, masih injury time. Belum diberkati, penalti. Karena orang Kristen, orang percaya, ujung-ujungnya pasti ngalamin berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau saudara lagi di musim dibiarin sama Tuhan, jangan khawatir. Tidak selamanya seperti ini. Akan datang satu saat, akan datang satu musim, di mana ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Apa yang hilang dalam kehidupan Yusuf, semua dikembalikan sama Tuhan. Orang tuanya dikembalikan, saudara-saudaranya dikembalikan. Semua yang hilang dalam hidupnya menjadi miliknya. Tapi perhatikan, Tuhan hanya akan memberkati kita. Musim berkat hanya akan datang kalau kita sudah siap. Tanya kanan kiri, udah siap belum? Kenapa Tuhan harus tunggu kita siap baru diberkati? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena kalau nggak siap diberkati, nanti jadinya tidak baik. Karena dia tahu kalau saudara belum siap, diberkati dikit jadi sombong. Kalau bapak-bapak belum siap hatinya, belum siap hidupnya, udah diberkati, wah, jadi tukang selingkuh nanti. Nanti ujung-ujungnya istrinya umur 50 mau ditukerin, tuker tambah 2, 25-an. Tuhan tahu kalau Tuhan udah berkati saudara, saudara malah gak ke gereja. Saudara malah lupa sama Tuhan. Tuhan lagi tunggu saudara siap. Udah siap belum? Jawaban di tangan saudara. Kalau Yusuf gak ditunggu Tuhan siap baru diberkati diangkat jadi Perdana Menteri. Kalau dia belum siap, saudara-saudaranya pasti mati semua. Karena orang kalau hatinya belum beres sama Tuhan. Begitu dia lihat saudara-saudaranya udah dipenggalin kepalanya semua. Tapi Tuhan tunggu, Tuhan tunggu. Tuhan apa saudara? Tunggu. Sampai Yusuf siap, baru diangkat. Dalam sekejap, ingat ya, perubahan hidup Yusuf gak perlu bertahun-tahun. Just like that. Gak sampai 24 jam, kamu jadi Perdana Menteri. Begitu juga dengan hidup saudara. Tuhan bisa mengubah hidup saudara hanya sekejap. Tapi ingat, harus siap. Karena orang yang siap, dia akan melihat berkat Tuhan yang besar. Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Saya pernah bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya buka gereja 1,5 bulan sebelum COVID mulai? Boleh saya tanya, siapa di antara saudara yang datang hadir di hari pembukaan GSJS Pakuwon Mall 2 Februari 2020, angkat tangan tinggi. 1. Cuma 7, 9 orang. Boleh gak kasih tepuk tangan buat jemaat-jemaat yang baru?
9 dari 1000, ini 1000 kursi. 1100 kursi, wow. Saya pernah tanya sama Tuhan waktu itu. Kenapa kok Tuhan izinkan saya buka gereja ini? 1,5 bulan sebelum pandemi. Gila gak sih? Desember 2019 saya tanda tangan kontrak dengan Pakuwon. Dan pada saat itu saya gak ada donatur. Sampai hari ini saya bisa dengan bangga saya bilang saya gak ada donatur hari ini. Saya gak ada jemaat yang perpuluhan besar. Saya gak ada jemaat yang mendukung saya. Gak ada. Orang yang janji mau nolong saya sampai hari ini gak nolong. Saya masih ingat pada saat itu saya udah jual semua yang saya punya. Desember 2019 saya jual semua yang saya bisa kecuali diri saya. Masa pendeta jual diri buat gereja, kasihan banget. Saya jual semua, saya jual jam tangan saya jual mobil saya jual semuanya. Saya kuras habis tabungan saya. Setiap kursi yang saudara dudukin, setiap karpet yang saudara berdiri di atasnya, speaker yang saudara dengar, semua uang saya dari uang saya pribadi dan istri. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok izinin Tuhan? Coba waktu itu saya gak buka gereja ini. Saya gak akan kehilangan semua ini. Tapi yang saya gak tahu, justru waktu saya buka 1,5 bulan sebelum pandemi, itu waktu yang tepat untuk Tuhan membawa gereja ini memberkati seluruh dunia. Sampai saudara bisa hadir kan? Sampai saudara yang di rumah berapa ribu saudara yang sekarang mengikuti dari tadi pagi sudah puluhan ribu. Saudara bisa ketemu dengan saya. Michael Gunawan, gundul tapi menawan. Kalau pandemi gak terjadi, kalau saya gak buka gereja ini 2 tahun yang lalu itu, saya gak ketemu dengan orang-orang hebat ini. Saya gak akan ketemu dengan WL-WL yang memberkati saudara setiap minggu. Saya gak akan ketemu dengan orang-orang hebat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Tapi dengar baik saudara. Saya tahu apa itu rasanya sepertinya Tuhan membiarkan saya. Saya tahu itu apa rasanya dimana saya gak bisa ngandalin siapapun kecuali Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu, meskipun Tuhan membiarkan, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita tanpa penolong. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, memberkati kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, hari ini pulang dari tempat ini, punya satu prinsip yang baru. Apapun yang terjadi, Tuhan sayang sama saya. Tepuk dada saudara, apapun yang terjadi, Tuhan sayang sama saya. Yang datang sama keluarga kasih tahu, apapun yang terjadi, Tuhan sayang sama kamu. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Hari ini kami belajar tentang bahasa kasih Tuhan. Kami tahu seringkali bahasa kasihnya Tuhan tidak selalu yang seperti kami harapkan. Seringkali kami harus dibiarkan lewat lembah kekelaman. Tapi kami tahu lewat lembah kekelaman sekalipun Engkau bersama dengan kami. Meskipun kami jatuh, tapi tidak pernah tergeletak. Meskipun kami merasa bahwa sudah gak kuat lagi, ada tangan yang selalu menopang. Karena itu hari ini ajar kami untuk kami belajar kembali tentang kasih-Mu. Bahwa dalam susah maupun senang, Engkau mengasihi kami. Dalam sehat maupun sakit, Engkau mengasihi kami. Kaya atau miskin, Engkau mengasihi kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih kami dengan Tuhan. Maut sekalipun tidak bisa memisahkannya. Kau berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa. Ada kekuatan baru. Dari kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini mereka tidak sama lagi. Pulang dari tempat ini ada damai yang baru. Ada tujuan yang baru. Ada sukacita yang baru dari Tuhan. Karena hari ini kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk.